Dan sekarang wanita itu dalam perlindungan para anggota Kundo. Dan Dolci sekarang pun sedang dilantik untuk menjadi anggota Kundo juga. Dolci menerima tawaran masuk ke dalam Kundo karena dia dendam kepada Joyun yang telah membunuh ibunya dan adiknya. Dan selama 2 tahun dia berlatih bela diri di hutan bambu untuk meningkatkan skill bertarungnya karena suatu hari nanti dia ingin membalas dendam kepada Joyun. Sementara itu di tempat Joyun dia makin berulah kepada masyarakat. Dia berpura-pura meminjamkan padi untuk para rakyat miskin untuk digunakan bertani oleh mereka. Tetapi dengan syarat, ketika mereka tidak bisa membayar, lahan pertanian milik mereka akan Joyun rampas. Biasanya lahan pertanian yang Joyun rampas tidak sebanding dengan pinjaman yang dia berikan kepada mereka. Joyun pun sengaja membuat surat perjanjian yang berisi persetujuan dengan syarat ketika mereka tidak bisa membayar, lahan mereka akan diberikan kepada Joyun secara sukarela, bahkan rela menjadi budak Joyun. Joyun dengan licik memanfaatkan masyarakat miskin yang buta huruf sehingga walaupun mereka meminta keadilan di kantor polisi, mereka tetap kalah, bahkan ada beberapa yang dihukum. Nah kini Joyun sudah memiliki lahan pertanian yang luas sekali dengan cara merampas dari rakyat kecil yang tidak bisa membayar pinjamannya. Berita ini pun sampai ke telinga ayahnya Joyun dan ayahnya tidak suka dengan perbuatan Joyun tersebut. Suatu hari guru dan 2 anggota Kundo melewati lahan pertanian itu dan bertemu dengan Joyun. Melihat keadaan para rakyat yang menderita dan tidak tega dengan keadaan tersebut, pendeta itu menceramahi serta menasehati Joyun. Tetapi dengan sombongnya Joyun malah berkata jangan coba mencampuri urusan orang lain. Saat kembali ke persembunyian anggota Kundo, guru dan yang lainnya berdiskusi mencari cara agar para rakyat yang tertindas bisa bebas dari cengkraman Joyun. Dolci yang kini sudah punya skill bertarung mengajukan diri untuk membunuh Joyun sendirian. Namun yang lainnya tidak setuju karena Dolci melakukan itu hanya karena ingin balas dendam. Lalu setelah sekian lama mereka berdiskusi, mereka pun menyusun rencana. Rencana mereka adalah mengirimkan beberapa orang untuk mengacau di daerah tempat tinggal Joyun. Setelah itu beberapa anggota Kundo yang lainnya menyamar menjadi pengawal istana dan menawarkan diri untuk menjaga rumah Joyun agar aman dari orang-orang yang mengacau tadi. Joyun pun tertarik dengan hal itu dan dia mulai melihat-lihat seperti apakah para prajurit istana yang akan melindungi rumahnya itu. Di sana Dolci menjadi salah satu yang menyamar. Ketika Dolci melihat Joyun, dia sudah tidak tahan menggenggam erat pedang miliknya berniat langsung ingin menebas Joyun. Namun karena teringat bahwa ini adalah bukan ajang untuk balas dendam, maka Dolci bisa menahan diri. Lalu ketika tengah malam tiba, kepala pelayan mengetuk kamar Joyun. Ketika pintu sudah terbuka, Dolci sudah ada di belakang kepala pelayan itu dan langsung membunuhnya. Dolci pun bisa berhadapan langsung dengan Joyun. Perkelahian itu pun terjadi dan Dolci mulai mengeluarkan skill bertarungnya. Namun karena memang Joyun ini terlalu tangguh dan kuat, Dolci beberapa kali kewalahan menghadapi Joyun. Ketika Joyun lengah, Dolci kabur dari situ dan menaiki seekor kuda. Joyun pun dengan sigap juga mengambil kuda miliknya dan mengejar Dolci yang keluar dari kota dan melaju terus menjauhi rumahnya. Saat itulah rumah Joyun tidak ada yang memimpin sehingga para anggota Kundo yang menyamar langsung menyerang para penjaga yang ada di situ. Mereka langsung menaklukkan rumah bangsawan Joyun dan membagi-bagikan makanan hasil pertanian kepada rakyat miskin. Tentu saja itu membuat para rakyat senang. Ternyata kaburnya Dolci adalah sengaja untuk membuat Joyun jauh dari rumahnya agar para anggota Kundo bisa membagi-bagikan makanan untuk para rakyat. Selain itu, Joyun terus digiring untuk memasuki perangkap anggota Kundo. Hingga di suatu tempat, para anggota Kundo sudah menunggu Joyun. Joyun pun masuk ke perangkap dan dikepung oleh anggota Kundo. Di dalam keadaan terjebak, Joyun melihat anak panah yang melesat ke arahnya, tetapi dia berhasil menghindar. Para anggota Kundo yang lain langsung menyerang Joyun, namun karena Joyun ini terlalu kuat dan tangguh bagi mereka, puluhan orang tidak bisa mengalahkan Joyun. Bahkan Dolci yang ada di sana juga ikut terluka dan segera dilarikan untuk diobati. Kini tinggallah Joyun dan salah satu anggota Kundo yang ahli bela diri. Tetapi memang Joyun sangatlah kuat sehingga anggota Kundo tersebut juga bisa dikalahkannya. Sementara itu Dolci dibantu oleh Mah Yang tiba di kota dan berkata bahwa Joyun terlalu kuat dan mereka gagal untuk membunuhnya. Sang guru berkata dia ingin pergi ke sana, siapa tahu masih ada yang hidup dan bisa diobati. Ketika guru tiba di sana, Joyun muncul dari kejauhan dan dia langsung tahu kalau semua ini adalah ulah guru, yaitu kepala kuil yang waktu itu pernah menemuinya. Guru itu pun dibawa ke ruang bawah tanah dan disiksa. Joyun mencoba mengorek informasi tentang keberadaan anggota Kundo, tetapi guru tidak mau memberi tahunya.
lainnya. Sementara itu di luar, para rakyat yang telah mengambil makanan itu pun juga ikut dihukum dan dibawa ke hadapan guru. Joyun bertanya sekali lagi kepada guru di mana tempat persembunyian para anggota Kundo, tetapi guru tetap diam. Dengan menggunakan cara lain, Joyun tiba-tiba membunuh para rakyat yang tidak bersalah di hadapan guru dan berkata bahwa dia akan terus membunuh mereka sampai guru mengatakan di mana tempat persembunyian tersebut. Sementara itu di tempat persembunyian yang merupakan di sebuah kuil, Dolci sedang diobati. Nah, di tempat persembunyian anggota Kundo, tiba-tiba dari atas sebuah panah api melesat ke arah pemukiman warga yang diikuti oleh panah-panah yang lain. Semua orang panik dan berlarian. Joyun dan para prajuritnya telah mengetahui tempat persembunyian anggota Kundo dan langsung mengobrak-abrik tempat itu. Mahyang yang sedang menggendong anak dari si selir bangsawan berusaha melindunginya dengan menggendongnya di belakang dan ditutupi kain. Dia pun ikut dalam pertarungan dengan memanah para musuh, tetapi musuhnya terlalu kuat. Joyun pun melihat anak itu dan langsung paham bahwa anak itu adalah pewaris yang merupakan saingannya. Joyun mengambil anak itu dari Mahyang lalu membawa anak itu bersamanya pulang ke rumah. Sementara itu Dolci yang datang terlambat, dia melihat semuanya telah mati dan tempatnya telah hancur berantakan. Dia pun langsung pergi ke tempat Joyun untuk membalas dendam. Di rumah Joyun, pelayan melapor sesuatu kepada Joyun yang membuat Joyun panik. Ternyata anak yang dia bawa telah hilang. Dia pun mencari ke seluruh ruangan dan ternyata anak itu sedang digendong oleh ayahnya Joyun. Ayah Joyun kini telah mengetahui kalau ahli warisnya telah ditemukan. Hal tersebut sontak membuat Joyun marah hingga dia mencekik ayahnya sendiri hingga tewas. Sementara itu di luar sesuatu sedang terjadi. Dolci telah tiba di kota itu dan dengan menggunakan senapang mesin dia menembak semua prajurit yang ada di situ. Rakyat yang melihat itu terbakar semangatnya untuk membantu Dolci dan memberontak juga. Kini Dolci dibantu para rakyat menghabisi semua prajurit yang ada di situ. Lalu mereka pergi mendatangi rumah Joyun. Di dalam rumah Joyun, dia sedang menggendong anak itu dan sepertinya dia tidak tega untuk membunuhnya. Tak lama kemudian Dolci telah tiba di rumah Joyun. Joyun keluar sambil menggendong anak itu. Pertarungan antara Dolci dan Joyun pun dimulai. Sambil menggendong anak itu, Joyun menghadapi Dolci sendirian. Nah, sambil bertarung, Dolci menggiring Joyun ke hutan bambu. Pertarungan hebat pun terjadi di hutan bambu itu sampai suatu ketika Dolci terlepas dari pedangnya dan Dolci dengan sigap mengambil bekas sayatan bambu untuk melukai Joyun. Karena Joyun takut akan mengenai anak itu, dia pun menyelamatkannya namun dia terkena sayatan tepat di lehernya. Lalu dari arah belakang, rakyat langsung menusuk Joyun dengan tombaknya dan Joyun pun tewas. Dan itulah nasib si Joyun yang tewas di tangan rakyatnya sendiri. Kini kekuasaan Joyun telah berakhir dan tidak ada lagi bangsawan yang akan menindas rakyat miskin. Dan rakyat pun terbebas dari kekejaman Joyun. Dan film ini pun selesai. Motor. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana yang dapat mensejahterakan rakyat. Jika tidak, maka suatu hari mereka akan memberontak dan mendapatkan keadilan dengan caranya sendiri. Oke, saya Kak Harsan. Jangan lupa untuk subscribe dan selamat menonton video yang lainnya.